Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, sebelum memulai video ini perkenalkan dulu, saya Alvin Arasid dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 211101008. Oke. Pada video kali ini kita akan membahas tema mengenai pendidikan multikultural sebagai upaya menumbuhkan sikap inklusivitas dan toleransi di lingkungan sekolah. Jadi sebelum kita membahas tentang pendidikan multikultural sebagai upaya menumbuhkan inklusivitas dan toleransi di sekolah, kita terlebih dahulu harus mengerti makna pendidikan multikultural terlebih dahulu, teman-teman. Jadi pendidikan multikultural itu secara etimologis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu adalah pendidikan, dan yang kedua yang pasti adalah multikultural. Pendidikan itu adalah suatu proses di mana sikap dan perilaku individu atau kelompok itu dikembangkan atau dinaikkan lagi menuju proses kedewasaan melalui instruksi, pelatihan, proses, dan metode pendidikan. Sedangkan multikultural itu adalah dimaknai sebagai keragaman budaya, kesopanan, dan perbedaan antar manusia. Itu dinamakan multikultural. Jadi pendidikan multikultural itu adalah proses pengembangan potensi manusia yang menghargai pluralisme karena perbedaan agama, budaya, suku, ras, etnis di antara individu dengan golongan yang lainnya. Jadi pendidikan multikultural itu adalah di mana proses manusia untuk memahamkan, menghargai satu sama lain. Nah, itu makna dari pendidikan multikultural. Lalu, apa sih yang melatar belakangi adanya pendidikan multikultural ini? Jadi seperti yang sering kita temui ya, pada khususnya di Indonesia. Kan Indonesia ini punya slogan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda tapi tetap satu. Itu slogannya. Nah, kenapa Indonesia itu ada slogannya berbeda-beda tapi tetap satu? Karena di Indonesia sendiri itu ada berbagai macam golongan yang ada, mulai dari suku, budaya, bahasa, pulau, agama, etnis. Itu beraneka macam sekali. Di Indonesia itu hampir ribuan pulau ya, ribuan pulau, beragam agama, beragam suku, bahkan ada ratusan suku yang ada di Indonesia. Ada suku Jawa, suku Madura, suku Batak, suku apa lagi? Suku Bali, dan masih banyak lagi suku-suku yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu semuanya. Ada agama Islam, agama Buddha, Kristen, Hindu, Katolik, dan ada lagi kepercayaan-kepercayaan masing-masing daerah tersendiri. Jadi di Indonesia itu bukan hanya terdiri satu golongan saja, teman-teman, tapi banyak sekali golongan yang beraneka ragam. Karena adanya perbedaan golongan ini, itu biasanya menimbulkan yang namanya konflik di suatu daerah atau suatu wilayah. Tidak jarang kan kita sering menemui masyarakat Indonesia itu ada yang namanya konflik. Contoh saja, konflik antar suku di Papua. Di sana meskipun notabene etnisnya sama atau rasnya itu sama, ras Asia Australia ya rasnya itu di sana, tetapi kan suku mereka berbeda-beda. Di sana itu sering sekali, teman-teman, yang namanya perang antar suku. Sudah menjadi rutinitas lah di sana. Kenapa bisa terjadi konflik di sana? Karena
masyarakat Papua atau pada lingkup luasnya itu masyarakat Indonesia ya, itu kurang bisa menghargai yang namanya perbedaan teman-teman. Antara satu agama dengan agama yang lain itu gampang menyalahkan. Antara satu suku dengan suku yang lain itu saling menjatuhkan. Antara mayoritas berusaha untuk menyingkirkan minoritas ataupun sebaliknya. Jadi di Indonesia sendiri itu masih minim sekali yang namanya rasa toleransi antar sesama, antar manusia. Itu masih dapat dikatakan kurang besar lah rasanya. Beda halnya dengan kita mengaca atau berkaca terhadap negara-negara yang notabene itu juga banyak perbedaannya, tapi di sana rasa saling menghargainya itu cukup tinggi. Kita ambil contoh agama, negara Jepang. Di sana itu saling menghargainya, itu rasa saling menghargainya itu cukup tinggi. Bahkan terhadap pekerjaan yang dianggap sepele di Indonesia, di sana itu dihargai. Tukang sapu, nelayan, petani di sana dianggap sebagai pekerjaan yang sangat-sangat berharga. Nah, berbeda halnya di Indonesia, ada orang yang berbeda pekerjaannya atau standar ekonominya, golongan ekonominya itu saja sudah dikucilkan kadang teman-teman. Nah, melalui pendidikan multikultural inilah upaya di mana berusaha memahamkan masyarakat atau memahamkan siswa-siswa yang ada di Indonesia itu supaya bisa saling menghargai, saling menghormati melalui jalur pendidikan. Nah, itu latar belakang munculnya pendidikan multikultural. Lalu tujuan pendidikan multikultural sendiri adalah ada dua teman-teman. Tujuan pendidikan multikultural. Yang pertama itu adalah memunculkan diskusi-diskusi publik antara siswa dengan pendidik, antara pendidik dengan siswa, antara siswa dengan siswa yang lain, di mana pokok pembahasan diskusi ini adalah berusaha untuk memahami pola pikir atau pandangan seseorang atau individu lain yang berbeda golongan dengan individu tersebut. Jadi diskusi ini sangat penting ya, perannya di dalam pendidikan multikultural ini, karena fungsinya sendiri adalah memahamkan bahwasanya seseorang yang berbeda golongan itu harus patut dihargai, patut untuk dihormati, itu melalui diskusi-diskusi yang ada di lingkungan sekolah. Lalu tujuan yang kedua dari pendidikan multikultural, selain untuk memahamkan para siswanya terhadap perbedaan atau memahamkan toleransi, itu adalah impact outputnya teman-teman. Prakteknya di lapangan, itu prakteknya di tengah masyarakat, itu dari pendidikan multikultural diharapkan para siswanya itu bisa melakukan semuanya itu di tengah masyarakat. Itu tujuan pendidikan multikultural. Nah, jadi pada hakikatnya pendidikan multikultural ini itu sudah ada sebenarnya teman-teman dari awal mulanya Indonesia itu ada, Nusantara itu ada. Sebenarnya pendidikan multikultural itu sudah ada, karena pendidikan multikultural itu menjunjung tinggi yang namanya rasa tolong menolong, rasa gotong royong. Kan tidak asing lagi ya, Indonesia itu terkenal dengan namanya kegiatan gotong royong, di mana satu dengan yang lainnya itu saling membantu untuk membangun rumah, membersihkan lingkungan. Sudah tidak jarang lagi warga Indonesia itu mengenai gotong royong. Lalu pendidikan multikultural itu yang paling penting ini adalah sebagai perlawanan atas yang namanya pola pikir fanatik. Nah, yang dimaksud fanatik itu bagaimana? Bukan hanya kita
fanatik terhadap suatu kepercayaan kita atau bersikap atau bangga dengan suku kita, golongan kita itu tidak boleh. Bukan itu konsepnya, tapi fanatik yang dilarang di sini adalah ketika kita sudah yang namanya itu fanatik dengan golongan kita sendiri, kita itu berusaha untuk menjatuhkan, berusaha untuk menyingkirkan, tidak menghargai, tidak memberikan ruang terhadap golongan yang lain. Nah, fanatik yang berlebihan seperti inilah yang berusaha untuk disingkirkan melalui pendidikan multikultural ini. Nah, lalu bagaimana sih, kan tadi temanya adalah membangun pendidikan multikultural di lingkungan sekolah sebagai upaya menumbuhkan rasa inklusivitas dan toleransi. Jadi bagaimana sih cara kita untuk membangun atau menerapkan pendidikan multikultural di sekolah? Nah, biasanya pendidikan multikultural ini sering kita jumpai ya di dua mata pelajaran, teman-teman. Yang pertama itu adalah pelajaran PPKN, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah pendidikan agama. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan, teman-teman. Jadi di dalam pendidikan kewarganegaraan kan kita tidak, yang paling awal kita diajarkan di sekolah itu biasanya mengenai Pancasila. Di Pancasila sendiri itu diterangkan di situ bahwasanya pada intinya Indonesia itu harus bersatu. Indonesia itu harus bisa saling memahami. Indonesia itu ekonominya itu harus merata. Di mana ideologi Pancasila sendiri adalah sebuah landasan negara ya. Dan di situ di logo Pancasila kan ada slogannya Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam, berbeda-beda tapi tetap satu. Itulah yang menjadikan landasan utama adanya pendidikan multikultural di mata pelajaran PPKN, di mana guru waktu menerangkan pelajaran PPKN itu harus bisa memahamkan siswa dari sisi-sisi kewarganegaraan, dari mulai hukum-hukum negara, dari perbedaan yang ada. Itu guru harus bisa memahamkan serta membuka ruang diskusi. Itu yang paling penting, seperti tujuan awal pendidikan multikultural tadi. Lalu yang kedua adalah melewati pendidikan agama, entah itu melalui pendidikan agama Islam, pendidikan agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain yang ada di lingkungan sekolahnya tersebut ya. Itu harus bisa memahamkan siswa bahwasanya perbedaan yang ada di sekitar mereka itu memang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena hakikatnya manusia kan itu memang bersuku-suku, beraneka ragam, berbagai macam golongan itu pasti ada di manusia. Nah, dari situlah dari sisi agama, dari sisi religi itu harus bisa memberikan pengertian tersebut. Jadi di dalam sekolah itu bukan hanya diajarkan tentang pendidikan bahasa, matematika, olahraga, agama, tetapi juga harus bisa memberikan pengertian bahwasanya nilai toleransi itu loh yang paling penting saat ini di Indonesia, begitu. Dan ketika masyarakat Indonesia itu memiliki etika, memiliki rasa saling memiliki, maka dapat dipastikan persatuan Indonesia itu pasti akan kuat. Jika persatuan Indonesia kuat, maka SDM manusianya, kualitas bangsa kita itu juga akan meningkat. Ya, mungkin itu saja ya penjelasan dari saya mengenai pendidikan multikultural. Mungkin kalau ada yang salah atau ada yang kurang bisa teman-teman komentari di komentar nanti di video YouTube saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian semua rek ngenten pun, oke? Sekian, udah.